siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Pangkep, yang kami hormati Kapolres Polres Pangkep, yang kami hormati rekan-rekan awam media yang masih berkesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Baik rekan-rekan, untuk siang hari ini kita akan melakukan press conference terkait hasil operasi sikat Liku 2025 yang dilakukan oleh Polres Pangkep dan jajarannya. Saya langsung saja rekan untuk hasilnya. Yang pertama yaitu kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Leang Kasih, Kelurahan Girai, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, di mana saat itu pelaku mendatangi korban dalam keadaan emosi karena korban menagih utang kepada tante beliau. Untuk identitas pelakunya, nama Muhammad Agus alias Butu bin Lompok, umur 31 tahun, pekerjaan tidak ada, untuk alamat Kampung Belai, Kelurahan Birai, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Untuk yang kedua, pencurian pemberatan. Berdasarkan laporan dari masyarakat, anggota Resmob melakukan kegiatan, dan dari hasil lidik serta keterangan anggota Resmob mengetahui keberadaan pelaku. Akhirnya pelaku diamankan. Untuk pelaku ini kami hanya menyampaikan identitas karena di bawah umur. Untuk di inisialnya inisial A ya. Untuk pekerjaan tersebut yaitu pelajar, alamatnya di Kampung Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep. Ini bisa kami tampilkan. Untuk yang ketiga, sidang ketiga yaitu pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 di Jalan Cendana Timur, Kelurahan Pandondoangan, Kecamatan Pangkajene, yaitu pencurian handphone. Untuk kronologisnya, pada saat itu korban naik bentor dari Dokter Gigi menuju ke rumahnya. Namun sesampai di rumahnya, korban ingin mengambil uang dalam tas miliknya dan meletakkan handphone miliknya di sampingnya. Setelah korban turun dari bentor tersebut, korban langsung masuk ke dalam rumahnya. Korban baru tersadar handphone miliknya tertinggal di atas bentor, dan korban keluar mengejar bentor tersebut, namun tidak dihiraukan oleh pengemudinya. Untuk merek handphone yaitu Samsung Galaxy A35 5G warna ice blue. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp5.700.000 dan melaporkannya di Polres Pangkep. Untuk pelaku, nama Hamsa, umur 51 tahun, pekerjaan buruh bangunan. Satu alamatnya di Kampung Lekobodong, Kelurahan Arukapa. Sorry teman-teman, untuk yang kasus yang pertama tadi, itu dilakukan penahanan. Kalau untuk yang kasus kedua, anak tidak dilakukan penahanan. Kalau yang ketiga juga tidak dilakukan penahanan, karena ini di restoratif justice. Untuk yang keempat, penganiayaan. Penganiayaan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus sekitar jam 11.00 WITA di Kampung Tepoe, Desa Tarawean, Kecamatan Lapakang. Pada saat itu, pelaku mendatangi korban yang sedang berada di teras rumahnya dan mengambil potongan papan
berukuran sekitar 1 meter dan langsung memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan potongan papan tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka memar. Akibat kejadian tersebut, korban melaporkannya ke Polsek Labakang. Untuk pelaku bernama Ruslan bin Supri, usia 28 tahun, pekerjaan sopir, alamat Kampung Bulu Sipong, Desa Barabatu. Untuk pelaku terhadap dirinya dilakukan penahanan. Untuk kasus yang kelima, yaitu penganiayaan berat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar sekitar jam 6.30 WITA di Sama Telu Borong, Desa Matirwalie, Kecamatan Bantu Pagiring, Kabupaten Pangkep. Terjadi tindak pidana penganiayaan di mana pada saat itu korban mendatangi terlapor membawa badik karena sebelumnya ayah korban dikejar oleh terlapor. Kemudian terjadi perkelahian antara korban dan kedua terlapor, yaitu lelaki Yema dan Baba. Kemudian lelaki Yema memukul kepala bagian belakang dari korban menggunakan balok, dan setelah itu lelaki Baba berhasil mengambil badik dari korban dan menusuk perut korban sebanyak 1 kali. Pelaku lelaki Yemba bin Gapa, usia 73 tahun, untuk pekerjaan nelayan, alamat Kampung Salebok, Desa Matirwalie, Kecamatan Bantu Pagiring Utara, Kabupaten Pangkep. Untuk barang buktinya ini digunakan ya, yang dipakai pemukul. Untuk yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Untuk hasil yang keenam, yaitu penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WITA. Terjadi pengeroyokan yang dimana awalnya korban sedang duduk di depan rumahnya, kemudian lelaki Asmar berteman melewati rumah korban menggunakan sepeda motor dan selalu meninggikan gas sepeda motornya. Di saat melewati rumah korban, sehingga korban menegur karena merasa terganggu. Kemudian datang lelaki Asmar berteman ke rumah korban dan memukul korban di bagian kepala lebih dari 5 kali, dan lelaki Risali juga memukul bagian kepala korban lebih dari 3 kali. Adapun luka yang dialami yaitu luka pada pergelangan tangan korban, luka pada kaki kiri korban, luka pada bagian belakang leher korban, dan memar pada bagian pipi kanan korban. Sehingga korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut. Untuk pelakunya ada 2, Asmar bin Sabarudin, umur 22 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kampung Jenai, Kelurahan Kasih, Kecamatan Baloci, dan Muhammad Rizal B. Ali, umur 20 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kampung Jenai, Kelurahan Kasih. Untuk kasus ini, kedua pelaku tidak dilakukan penahanan karena dilakukan restoratif justice. Untuk yang ketujuh, penganiayaan. Nah, ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus, sekitar pukul 13.00 WITA di Kampung Panaikan, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep, di mana korban melihat istri korban bertengkar dengan tetangganya. Kemudian korban ingin melerai, namun korban juga dikeroyok oleh terlapor bersama anaknya, sehingga korban mengalami luka memar pada bagian leher belakang dan luka memar pada bagian dahi. Sehingga korban melaporkan ke Polres Pangkep untuk proses lebih lanjut. Mungkin penjelasan dari Pak Kabak atau mungkin ada yang disampaikan rekan-rekan. Yaitu Makmur Romba, usia 46 tahun, pekerjaan berbangunan, untuk alamatnya Kampung Panaikan, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep,
Untuk pelaku dilakukan penahanan. Untuk kasus yang ke-8 yaitu pencurian dengan pemberatan, ini merupakan target operasi daripada operasi Sikat Liku 2025 yang berhasil dilakukan oleh Satreskrim Polres Pangkep. Ini kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekitar jam 3.00 WITA di Jalan Poros, Makassar Pare, Desa Kaba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Terjadi tindak pidana pencurian 2 unit handphone, di mana pada saat itu pelapor bersama saksi sementara istirahat di TKP. Kemudian tiba-tiba pelaku berteman menghampiri mobil korban yang dalam keadaan kaca terbuka, lalu mengambil 2 unit handphone milik pelapor dan saksi. Namun pada saat itu pelapor terbangun dan melihat pelaku berteman meninggalkan TKP menggunakan sepeda motor, sehingga pelapor dan saksi mengejar pelaku. Adapun merek HP korban dan saksi yang diambil yaitu merek Xiaomi Redmi 12 warna hitam serta merek Xiaomi Redmi 12C warna hitam. Untuk kasus ini pelaku dilakukan penahanan. Mungkin saya ingatkan kepada teman-teman, ini sebelumnya kita pernah press release yang kasusnya, namun baru tertangkap pelakunya pada operasi Sikat ini. Untuk yang hasil yang ke-9 yaitu penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Capak Mania, Kelurahan Talaka, Kecamatan Marang, terjadi tindak pidana penganiayaan, di mana pada saat itu korban sedang berada di pesta pernikahan keluarga korban dan sementara di kamar bersama saksi. Tiba-tiba didatangi oleh terlapor dan ditendang oleh terlapor. Dan terlapor keluar dan selang 2 menit kemudian terlapor kembali masuk dan memukul pelipis kanan korban sebanyak 3 kali sehingga terluka. Dan kemudian orang-orang datang untuk melerai terlapor, tetapi terlapor berhasil kabur, sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan ke Mapolres Pangkep. Untuk pelaku nama Ibrahim, umur 40 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Perumahan Wakoda, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungor, Kabupaten Pangkep. Untuk pelaku dilakukan restoratif justice. Untuk hasil yang ke-10 rekan-rekan yaitu penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2025 pada jam 2.00 WITA. Korban bersama dengan pelaku sedang nongkrong di perumahan Bontoa Raya Permai, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, yang dimana sebelumnya bersama-sama meminum minuman keras di wilayah Bungoro. Korban yang masih dalam keadaan mabuk berteriak-teriak yang memicu rasa jengkel dari pelaku, sehingga pelaku memukul mata kanan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada mata kanannya. Untuk pelaku nama Risaldi Dewa Putra alias Dewa Binden Desa, umur 22 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kampung Erasa, Kelurahan Pendata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Untuk kasus ini dilakukan restoratif justice. Hari ini menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah hasil daripada operasi Sikat 2025 yang berlangsung selama 20 hari, ya, serentak seluruh Polda Sulsel Selatan dan jajaran. Kami Polres Pangkep mengungkap ada 3 target operasi, alhamdulillah sudah diungkap semua. Kemudian ada 7 non-PO yang kita ungkap. Kemudian operasi ini berlangsung selama 20 hari mulai tanggal 27 Agustus sampai
15 September ya, berakhir tadi malam pukul 20.00 atau 20.00 WITA. Dan alhamdulillah hasilnya sudah disampaikan tadi Pak Kasih Humas. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terhormat Bapak Ops yang saya hormati Bapak Kasih Humas dan seluruh rekan-rekan awak media. Jadi untuk penanganan anak memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk anak yang berkasus yang berhubungan dengan tindak pidana itu tidak dilakukan penahanan, namun prosesnya tetap berjalan. Ya, itu ada biasanya kami temui juga kalau kasus-kasus ini, yaitu melakukan diversi terhadap anak itu. Nah, tapi ini karena kasus pencurian, terus kemudian ada temannya orang dewasa, makanya kasusnya berlanjut. Ya, tapi tidak dilakukan penahanan. Terus yang kedua masalah restoratif justice atau RJ, biasa disingkat RJ. Itu memang sudah ada undang-undang yang mengatur itu, diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kami ikuti, termasuk syarat material dan formil untuk dilakukan restoratif justice. Biasanya itu ada kesepakatan antara pihak korban dengan pelaku, artinya berdamai dan meminta untuk tidak dilakukan proses selanjutnya dengan mencabut laporan polisi, membuat surat pernyataan dan mengembalikan hak-hak korban. Ya, itu yang kami lakukan. Dan itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Saat itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Pangkep yang pelakunya masih berkeliaran namun belum tertangkap, yaitu 2 kasus pencurian pemberatan, kemudian 1 kasus penganiayaan berat. Tiga-tiganya alhamdulillah pelakunya kami amankan dan proses lebih lanjut. Terima kasih. Masuk dalam TO dan non TO operasi singkat, ada 11 orang diamankan. Ada 11 orang yang diamankan. Kemudian yang dilakukan penahanan ada sebanyak 4 orang. Yang lain itu ada beberapa pertimbangan termasuk restoratif justice sehingga kami tidak melakukan penahanan. Terus yang kedua adalah anak, kami tidak melakukan penahanan. Selesai itu, terima kasih. TO dan non TO yang diamankan. Lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polres Pangkep melaksanakan kegiatan singkat Ibu 2022 mulai dari tanggal 20 sampai dengan 15 September 2025 kami telah mengamankan sebanyak 11 tersangka, 10 laporan polisi. Untuk TO kami di Polres Pangkep ada 3, alhamdulillah terungkap semua, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 kasus, kemudian penganiayaan berat sebanyak 1 kasus. Kemudian operasi ini berakhir tadi malam tanggal 15 September 2020. Handphone, kemudian ada juga balok kayu yang digunakan melakukan penganiayaan, kemudian juga ada kabel
dan di itu pencurian. Kalau dari 4 tersangka ini kasus-kasus apa? Yang TO ini ulangi yang tersangka ini ada yang kasus pencurian. Dari keempat tersangka ini Pak, untuk ancaman hukumannya Pak, ada sama Pak, Ancaman hukumannya maksimal 3 tahun lebih, yang paling tinggi adalah 7 tahun lebih. Target-target dioperasi singkat sendiri apa saja itu Pak? Kami dari Polda diberi target yaitu kasus pencurian dengan pencurian kekerasan, pencurian pemberatan, kemudian kasus penganiayaan berat itu yang diberikan oleh Polda Sulsel ke jajaran Polda Sulsel. Daerah paling rawan di wilayah mana? Untuk alhamdulillah kami di Polres Pangkal tidak ada zona merah. Oke.